Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, semoga semuanya telah bangun pada pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 demikian. Sesudah perpisahan yang berat itu bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik kapal dan mereka pulang ke rumah. Harga ketaatan. Saudara-saudaraku, ada kalanya jalan kehidupan berlawanan dengan harapan kita. Keadaan bisa sangat mengancam ataukah menekan. Bahkan sebaliknya keadaan begitu membuat kita untuk bersuka cita. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi tekanan dan ancaman, dalam situasi itu apakah pegangan kita agar tetap kuat? Apakah kita harus tetap berfokus pada pimpinan Tuhan atau memilih untuk berkubang dalam persoalan? Saudaraku, ketika kita ditanya tentang ketaatan, sudah tentu orang Kristen pada umumnya memiliki kerinduan yang taat kepada Tuhan walau penuh dengan ancaman dan tantangan. Bagaimana tidak? Ia adalah Allah yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Ia memberikan hidup yang baru kepada kita. Ia menopang dan menyertai setiap saat. Sudah tentu kita rindu untuk taat kepadanya. Umumnya ini adalah respons setiap anak Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah ialah tidak banyak yang bersedia untuk membayar harga dari ketaatan itu. Harga dari ketaatan. Namun tidak demikian dengan Paulus. Penggunaan kalimat perpisahan yang berat dalam ayat 1 tadi yang kita baca menunjukkan adanya kasih dan kesatuan yang hebat di antara mereka. Paulus dari Miletus memanggil para penatua jemaat Efesus untuk mendengar pesan-pesan terakhirnya. Dan setelah semuanya selesai, Paulus pamit untuk meninggalkan mereka. Disitulah kesedihan yang amat dalam dialami murid yang sangat mengasihi Paulus, sebab mereka juga tahu bagaimana Paulus sangat mengasihi mereka. Dan Paulus tinggal di tengah-tengah keluarga orang Kristen, dan mereka sangat terbuka memberikan tumpangan bagi Paulus untuk menopang pekerjaan pelayanannya. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa pada zaman itu betul-betul ada suasana kekeluargaan. Ada suasana keakraban dan kesatuan yang erat antara orang Kristen satu dengan orang Kristen lainnya. Dari peristiwa ini dapat kita ketahui bahwa hubungan antara saudara dalam Kristus adalah hubungan yang begitu erat dan memiliki kesatuan yang sangat akrab. Hal ini bisa melampaui hubungan saudara sedaging. Karena iman kepada Yesus Kristus kita semua menjadi satu tubuh. Jelas bahwa seluruh rasa dalam tubuh dialami sesama anggota tubuh lainnya. Misalnya saja jari yang tertusuk duri akan dialami sakitnya oleh seluruh anggota tubuh kita. Demikianlah seluruh anggota tubuh Kristus erat satu dengan yang lain, melekat, saling berhubungan. Dan demikianlah mereka saling menguatkan dan menopang. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita memandang saudara-saudara seiman kita di samping kiri kanan kita? Bagaimana kita memandang mereka sebagai sesama anggota gereja di mana kita tumbuh? Sebagai sesama warga masyarakat? Bagaimanakah kita memandang persekutuan di mana gereja kita ada? Apakah kita akrab satu dengan yang lain? Mengherankan sebab teman satu gereja pun kadang tidak saling mengenal. Bagaimana bisa akrab satu dengan yang lain dengan orang yang di luar dari komunitasnya? Salah satu alat ukur persekutuan yang sedang tumbuh ke arah Kristus adalah jika semua anggota saling mencintai satu dengan yang lain, erat satu dengan yang lain.
saling menguatkan, saling menopang, saling menumbuhkan. Bukannya saling melemahkan, bukannya saling menjatuhkan, bukannya iri hati satu dengan yang lain. Saudara sekalian, ini berarti bahwa jika dalam persekutuan kita menemukan sebenarnya ada gap satu dengan yang lain, itu artinya memberi petunjuk persekutuan kita sedang bermasalah dan tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Ataukah bagaimana kita dengan orang lain? Apakah yang ada dalam pikiran kita dan hati kita ketika kita memandang saudara seiman kita? Benci, dendam, iri hati. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus seharusnya tidaklah demikian. Saudara, apa jadinya jika sesama pengurus pun tidak akur satu dengan yang lain? Jelas menunjukkan jauh dari yang disebut dengan persekutuan Kristiani. Apa jadinya jikalau kepala keluarga dengan ibu rumah tangga tidak akur satu dengan yang lain? Apa jadinya jikalau anak-anak tidak akur dengan orang tua dengan anak? Apa jadinya jika saudara-saudara seiman memiliki gap satu dengan yang lain dan tidak memiliki kekompakan, tidak memiliki hubungan erat satu dengan yang lain? Jelas komunitas itu tidaklah menunjukkan ciri sebagai komunitas orang yang percaya. Saudara, bayangkan saja bagaimana Paulus dengan semua orang-orang yang dilayaninya selalu memiliki persekutuan yang begitu erat. Karena Kristus ada di tengah-tengah persekutuan itu. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mari memperbaiki hubungan. Mari kita giat untuk bekerja sama, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Hilangkanlah segala sesuatu yang membuat gap kita dengan saudara seiman kita, supaya kita mengalami pertumbuhan rohani semakin baik dari hari ke hari. Jika itu kita pelihara, kita percaya bahwa kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani, dan ada banyak berkat Tuhan yang akan terhalang masuk dalam keluarga kita, masuk dalam persekutuan kita, kalau kita tidak memiliki erat hubungan satu dengan yang lain. Dan harga yang harus kita bayar sebagai sesama persekutuan adalah belajar untuk saling melayani, belajar berkorban satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah berkorban bagi kita semua, supaya kita dapat mengalami pertumbuhan rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur Engkau anugerahkan saudara-saudara seiman di seputar hidup kami, baik anggota keluarga kami maupun saudara-saudara sepersekutuan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami memandang satu dengan yang lain sebagai bagian dari tubuh Kristus. Sesama anggota yang saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Satu rasa. Jika yang satu bermasalah, biarkanlah kami juga menikmati dalamnya. Jikalau saudara-saudara kami sedang sakit, biarkanlah kami menggumulinya secara bersama-sama. Jikalau ada yang sedang berduka, biarlah itu menjadi duka kami bersama. Dan kiranya kami membuat satu dengan yang lain makin tumbuh. Kami memperhatikan saudara-saudara kami, supaya mereka juga mengalami pertumbuhan rohani. Dan hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Sadarkanlah kami arti kehadiran kami sebagai saudara-saudara seiman, supaya kami belajar untuk membayar ketaatan kami kepada Kristus. Harga sebuah ketaatan adalah berkorban satu dengan yang lain, supaya kami dapat mengalami pertumbuhan rohani secara bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau taruh dalam hidup kami. Segenap pendengar renungan pagi ini, hamba-Mu berdoa, turunkanlah kasih-Mu, setia-Mu, dan berkat-Mu, urapan-Mu menyertai mereka di sepanjang hari ini dalam setiap kegiatan hidup mereka. Dengar doa kami Bapa, sambut kami berseru dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.